Welcome back to my channel. Balik lagi guys bersama saya Kiki Emang Tenang. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Semoga yang sekarang sakit saya doakan menjadi sembuh, sehat walafiat, dan yang ada masalah semoga dibereskan masalahnya. Dan yang punya hutang saya doakan semoga lunas hutangnya guys. Saya hari ini akan mengulas, mereview, mengupas asal usul tentang sejarah makanan. Sekarang sejarah makanan apa ya? Kalian tahu nggak? Oh ya, sebelum saya mengupas atau mengulik, pokoknya mereview asal usul sejarah makanan, boleh kiranya kalian untuk like, comment, dan subscribe. Bagi yang udah like, comment, dan subscribe, jadilah penonton setia saya guys. Semoga rezeki kalian lancar. Kali ini saya akan mengulas makanan khas Jawa Timur. Wah, apa yang ada di pikiran kalian kalau udah Jawa Timur? Tapi tunggu dulu guys, sejarah makanan ini sebenarnya bukan dari Jawa Timur. Dari mana berasal? Kita tampilkan dulu makanannya ini. Apa ya makanannya? Nah, ini makanannya guys. Aduh, bungkusnya terlalu besar nih. Apa ya namanya? Nih kita lihat. Nah, ini dia. Jadi dia dibungkus, di dalamnya daun pisang ini. Dan kita lihat di sini ada bumbunya agak hitam ya. Kalian pasti udah tahu apa itu. Betul sekali, ini adalah rujak cingur guys. Rujak hidung. Nah, rujak cingur itu ya. Jadi rujak cingur itu di sini di dalamnya ada macam-macam jenis sayuran. Nah, di sini ada kol, ada sayur kacang panjang, ada toge juga. Terus di sini ada tahu, ada lontong, biasa ada tempe. Nah, biasanya ada nanas juga di sini ya. Ini bumbunya pakai itu juga guys. Bumbunya pakai pisang yang muda diserut apa ya? Diparut. Nah, bumbunya itu. Terus yang paling penting di sini intinya adalah cingur. Nah, ini cingurnya nih, cingurnya. Kalian lihat, nah ini cingurnya. Cingur itu adalah hidung guys, hidung sapi. Nah, itu ciri khasnya rujak cingur. Kenapa namanya rujak cingur? Nanti saya akan ulas sejarahnya rujak cingur guys. Jadi kalian kalau udah mendengar rujak cingur pasti pikiran kalian adalah Jawa Timur dan Surabaya. Betul sekali guys. Memang rujak cingur ini adalah makanan khas Surabaya. Tapi tunggu dulu sejarahnya. Ini ada sejarah yang panjang guys. Jadi sejarahnya rujak cingur ini adalah bukan dari Surabaya atau bukan dari Jawa Timur, bukan dari Indonesia, melainkan sejarahnya adalah asal usul rujak cingur ini berasal dari negara Mesir. Wah, kalian pasti kaget. Kenapa bisa di Mesir? Wah, saya akan jelaskan jalan ceritanya. Diceritakan dahulu kala guys, di negara Mesir ada seorang raja yang bernama Fir'aun Hanyokrowati. Sangat unik namanya ya, tidak asing didengar. Jadi sang raja ini masih bertahta dan berulang tahun pada saat itu guys, bertepatan dengan hari ulang tahunnya dia. Maka Raja Fir'aun tersebut mengumpulkan seluruh tukang masak atau koki di negara Mesir untuk menyajikan masakan atau makanan spesial buat dirinya.
yang cocok dengan lidahnya. Dan sayangnya tidak ada satupun makanan atau masakan koki dari seluruh negara Mesir itu yang cocok dengan lidahnya Fir'aun tersebut. Tetapi sang punggawa datang memberikan kabar bahwa ada seseorang yang ingin menyajikan makanan spesial istimewa buat sang raja Fir'aun tersebut. Dan orang tersebut bernama Abdul Rojak. Wow. Ada yang namanya Abdul Rojak di sini. Dan Abdul Rojak ini membawa makanan spesial buat sang paduka raja. Dia membungkus makanan itu dengan daun pisang. Nah, sebelum makanan itu diberikan oleh sang raja, jadi makanan itu dites dulu dengan bodyguardnya sang raja lah, gitu, punggawanya. Dites ke higienisan, dites dengan kesehatannya, ternyata lolos. Akhirnya makanan tersebut bisa dimakan oleh Raja Fir'aun. Semua orang yang ada di istana itu terheran-heran karena sang paduka raja tidak berhenti-berhenti untuk makan. Dia mencicipi sekali, habis itu makan lagi dia cobain sampai habis, sampai bercucuran keringat karena pedasnya, guys. Wow, makanan apa yang diberikan oleh Abdul Rojak ini ya? Dan ternyata makanan itu adalah makanan yang berupa kayak akan sayuran. Seperti inilah, ada sayur-sayurannya dan ada dagingnya. Nah, dagingnya itu adalah cingur, yaitu hidung. Nah, kalau di Mesir hidung sapi, bukan. Di Mesir pada saat itu dipakai dengan hidung onta atau cingur onta. Nah, akhirnya Abdul Rojak ini memenangkanlah hati dari sang paduka raja Fir'aun, Hanyokroati tersebut. Dan sebagai imbalannya Abdul Rojak ini mendapatkan hadiah dari sang raja, yaitu berupa pertama kapal laut, yang kedua sebidang tanah, dan dia dijadikan koki di istana tersebut. Wow, mantap. Tetapi Abdul Rojak ini tidak mau menerima beberapa hadiah dari sang paduka raja. Dia hanya mengambil hadiah, yaitu berupa kapal laut, guys. Wah, karena Abdul Rojak ini ingin mengembara, guys, keliling dunia. Dan singkat cerita, hadiah tersebut diterima oleh Abdul Rojak dan Abdul Rojak mengembara. Entah gimana ceritanya, guys, ini singkat cerita. Abdul Rojak akhirnya sampai di Tanjung Perak. Ya, di sana dia, Tanjung Perak. Akhirnya dia hidup di sana dan tinggal di sana, di Surabaya. Dan dia memberikan makanan spesial yang dia buat, yaitu rujak cingur. Nah, kebetulan di Indonesia tidak ada onta, apalagi cingur onta. Dia menggantinya dengan cingur sapi. Wah, ini betul-betul jos. Dan Abdul Rojak pun menyebarkan resep makanannya ke seluruh wilayah di Surabaya dan sampai di Jawa Timur. Dan antusias masyarakat di Surabaya dan Jawa Timur sangat menerima makanan ini. Dan mereka sangat suka sekali dengan rujak cingur ini, guys, buatan dari Abdul Rojak. Dan akhirnya makanan rujak cingur ini menjadi makanan khas dari kota Surabaya. Memang rujak cingur sekilas tampilannya hampir-hampir sama dengan gado-gado atau tahu tek atau yang lainnya, guys, yang sejenisnya. Dan berbagai macam bumbunya pun mudah didapat di Indonesia, guys. Tapi yang membuat rujak cingur ini khas petisnya, guys. Jadi petis di Surabaya ini atau Jawa Timur ini sangat khas untuk membuat rujak cingur. Jadi kalau yang rujak cingur asli ada di Surabaya atau di Jawa Timur, rasanya pasti mantap, enak. Dan ada yang unik lagi di sini, guys. Jadi asal kata rujak cingur tuh dari mana berasal katanya? Jadi nama makanan rujak cingur tersebut diambil dari kata nama penemu rujak cingur tersebut, guys. Jadi rujak itu bukan dari kata dari Indonesia. Rujak itu diambil dari nama
Abdul Rojak. Nah, diambil rojak. Nah, itu jadi rujak. Nah, cingurnya itu dari asal kata dari hidung sapi yang biasa disebut dengan cingur. Makanya terbentuklah nama makanan ini rujak cingur, rojak cingur sebenarnya. Ini dia. Oke guys, tadi sekilas tentang asal usul sejarah rujak cingur. Penjelasannya begitu singkat, padat dan jelas ya. Semoga kalian bisa paham dan ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kalian tidak asal makan saja, jadi kalian sudah tahu asal usul rujak cingur ya. Jadi menambah wawasan kalian guys. Oke guys, sekarang kita akan mencicipinya, rujak cingur. Memang ini teksturnya atau warnanya agak gelap ya, karena ini campuran dari petisnya itu guys, yang nikmat sekali petisnya. Tapi biasa kalau saya makan rujak cingur tidak pernah terlewat harus pakai kerupuk, lebih enak. Mantap. Nah, sekarang saya sudah isi kerupuk guys. Biasanya ini saya cocolin dulu ya. Saya cocolin dulu. Nah, kita lihat. Oh ya, lupa guys, sebelum makan kita berdoa dulu. Kelewatan. Ini biasa saya cocolin karena saya udah ngiler sekali dengan rujak cingur ya. Biasa cara makan saya ini cocolin dulu. Sekarang saya cobain ini tahunya. Ini cingurnya. Enak banget. Ayo kita gaskan aja. Wah. Alhamdulillah udah habis guys rujak cingurnya. Kalian juga udah menyimak tadi tentang asal usul rujak cingur, sejarah rujak cingur guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan bagi yang suka dengan video saya boleh kiranya kalian untuk like, comment, dan subscribe guys. Dan untuk yang udah like, comment, dan subscribe, kalian menjadi penonton setia saya. Mari kita saling bersilaturahmi. Salam sukses dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.
tentang sejarah makanan. Bye bye.